Yang ketiga, dalam Efesus pasal 2 ayat 20-21, beginilah bunyi firman Tuhan, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Rasul Paulus mengemukakan hubungan antara Tuhan Yesus Kristus dengan para rasul dan para nabi yang dipakai Allah secara luar biasa untuk membangun jemaatnya. Berdasarkan Efesus pasal 2 ayat 20-21, A. Gereja Allah dibangun di atas, jawabannya, gereja Allah dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Kata dasar dalam bahasa Yunani temelios sama dengan yang dipakai dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 yang berbunyi, tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Dua ayat ini tampaknya bertentangan. Bagaimana kita mencocokkannya? Jawabannya, Tuhan Yesus Kristus adalah satu dasar utama bagi gereja. Tiada yang lain. Gereja dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, hanya dalam artian bahwa gereja itu didirikan berdasarkan wahyu Allah yang diinspirasikan oleh Roh Kudus dan tidak mengandung kesalahan, yaitu wahyu tentang pribadi dan karya Kristus Yesus yang disampaikan lewat pelayanan para rasul dan para nabi. Gereja tidak dibangun atas dasar manusia biasa seperti Petrus, Paulus, atau murid lainnya, melainkan di atas wahyu Tuhan Yesus Kristus yang datang lewat orang-orang itu, karena mereka digerakkan oleh dorongan Roh Kudus. Seperti dinyatakan dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 20-21. Tuhan Yesus Kristuslah dasar atau fondasi. Tetapi kita dapat sepenuhnya memahami siapa Dia, karyanya dan perintahnya kepada kita lewat ajaran para rasul telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yudas ayatnya yang ketiga. B. Yesus Kristus adalah, jawabannya, Yesus Kristus adalah batu penjuru. Rasul Paulus sangat berhati-hati dalam mengungkapkan status Kristus Yesus yang luhur dalam gereja sebagai batu penjuru. Frasa ini diterjemahkan dari bahasa Yunani akrogoniaios, yang artinya akron puncak atau terluar, dengan gonia yang artinya sudut atau pojok, yang secara harfiah artinya terletak di sudut terluar. Diambil dari Moun's Greek Dictionary. Tuhan Yesus Kristus adalah fondasi, seperti dinyatakan dalam 1 Korintus
pasal 3 ayat 11. Dan batu penjuru yang kepadanya setiap anggota gereja bertumpu dan terhubung. Ajaran para rasul dan para nabi disebut dasar hanya karena pengajaran tersebut menyampaikan dan menunjukkan fondasi sejati, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Adalah bertentangan dengan Alkitab jika kita beranggapan bahwa gereja memiliki dasar selain pribadi Tuhan Yesus Kristus, karyanya dan pengajarannya. Siapa saja yang disebut pemegang otoritas gereja atau pengajar, tetapi tidak berpegang pada keutamaan Tuhan Yesus Kristus, atau tidak mengajarkan dan hidup berdasarkan Alkitab yang diwahyukan Allah, ia tidak memenuhi syarat. Seperti dinyatakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 11 sampai 15. Pertanyaan mengenai Petrus. Untuk memastikan agar kita jangan pernah beralih dari kebenaran pokok bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya dasar gereja, kita perlu memikirkan Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Pemahaman kita mengenai ayat ini sangat penting bagi pemahaman kita tentang gereja. Berikut bunyi firman Tuhan. Matius pasal 16 ayat 18 sampai 19. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Ayat tersebut diawali dengan pernyataan Kristus Yesus. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Ayat yang 18. Dalam bahasa Yunani, kata Petrus berasal dari kata Petros atau batu. Dan frasa batu karang berasal dari kata Petra atau batu. Karena pembedaan itu, banyak orang menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus berbicara tentang dua hal berbeda. Yang pertama adalah Petros, itu batu, merujuk pada diri Petrus, muridnya. Yang kedua, Petra, merujuk pada dirinya sendiri atau diri Tuhan Yesus Kristus. Atau pada pengakuan Petrus bahwa dialah Kristus, anak Allah yang hidup. Matius pasal 16 ayat 16. Meski penafsiran tersebut baik, ada dua argumen yang menggagalkannya. Yang pertama, sebagian besar pakar Alkitab sepakat bahwa perbedaan antara dua kata Yunani tadi tidak mengandung makna penting. Dan yang kedua, dalam bahasa Aram yang dipakai Yesus Kristus, kata Petrus dan batu berasal dari kata yang sama, Kefa. Engkau adalah Kefa, dan di atas Kefa ini aku akan mendirikan jemaatku.
Karena itu, dalam kalimat Tuhan Yesus di atas batu ini, Ia berbicara tentang Petrus sendiri. Tetapi apa maksudnya? Atau apa maksud dari Tuhan Yesus Kristus?